Bab 47, Teman Terbaik. Esok harinya Yongki mengajak Indria mampir ke konter karena memang ada hal yang harus diurus. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Nadia. "Hai Yongki, terima kasih banyak karena kamu kemarin sudah menolong aku. Jika tidak, aku pasti sudah terluka parah. Dan maaf, gara-gara aku, kamu juga ikutan terseret. Padahal jika waktu itu kamu tidak peduli padaku, kamu akan lolos dari razia polisi," sapa Nadia dengan senyuman riang. Ucapan Nadia barusan benar-benar akan membuat masalah. Yongki langsung memutar otak agar istrinya tidak salah paham. "Iya, santai saja. Lagian sesama manusia harus saling tolong-menolong. Itu yang diajarkan istriku padaku. Jika dia tahu kalau ada teman yang sedang dalam bahaya, aku tidak menolong, bisa-bisa aku kena marah istriku. Sebab tidak punya sikap manusiawi," jawab Yongki sambil nyengir. Indria menahan tawa, tetapi untung saja terhalang cadar sehingga tidak terlihat. "Oh, ini istri kamu ya? Perkenalkan, nama aku Nadia. Kamu jangan cemburu padaku ya, karena aku dan Yongki sudah lama kenal dan begitu dekat," ucap Nadia. Yongki semakin tersodok. Karena Nadia yang dulunya cuek, kini tiba-tiba berubah menjadi agresif. "Namaku Indria. Tenang saja, aku tidak akan cemburu. Karena suamiku ini memang orang yang baik. Jadi, dia akan selalu ramah dan suka membantu pada siapapun. Lagian aku percaya suamiku bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang kecuali dalam masa darurat," jawab Indria santai. Yongki tersenyum lebar. Bersyukur istrinya tidak tinggal diam dan tahu jika Nadia memang memiliki niat yang tidak baik. "Ya sudah, kalau gitu kami pamit. Kamu selamat beraktivitas ya," sela Yongki. "Iya Yongki, sampai berjumpa lagi," balas Nadia. Yongki menggandeng istrinya dan berbisik mesra. "Lain kali harus begitu. Jika ada pelakor yang datang, hajar saja," bisik Yongki. "Selamat beraktivitas ya. Selamat beraktivitas ya. Manis sekali deh sama mantan," sindir Indria. Kamu kok jadi emak-emak julid sih? Aku yakin di balik cadar bibirmu pasti monyong," balas Yongki. Indria tertawa, tetapi kesal juga. Memiliki suami yang tampan, ada untung dan sedihnya juga. Tidak lama kemudian, ponsel Yongki berbunyi. Dia segera mengangkat panggilan teleponnya. "Halo, ada apa Mif? Kamu di mana?" "Aku di konter pusat." "Baiklah, kalau begitu aku akan ke sana sekarang juga. Sekalian beliin es campur 2 ya. Ada Indria juga di sana. Ada istriku, kenapa jadi semangat begitu?" "Aku hanya mau mengobrol saja. Siapa tahu aku akan dikenalkan dengan cewek cantik. Buruan kemari, jangan lama-lama." Tidak butuh waktu yang lama, Miftah sudah muncul dengan pesanan Yongki tadi. "Nih," ucap Miftah. "Terima kasih ya. Bagaimana kabar Bastian dan yang lain?" sela Yongki. "Bagaimana lagi? Mereka tidak bisa lepas karena memang sudah kecanduan," jawab Miftah. "Kamu untung masih bisa selamat," sela Yongki. "Miftah juga make?" pekik Indria kaget. "Iya, saat itu aku sedang stres dan nyoba-nyoba. Tapi setelah kena ceramah abahnya Yongki, aku jadi takut dan tidak pernah lagi," jawab Miftah jujur. Indria melirik ke suaminya. Seketika Yongki langsung mengangkat kedua tangannya. "Aku memang pernah mau mencobanya. Diajak Miftah nih.
Tapi sudah ketahuan Abah duluan dan akhirnya tidak jadi, ucap Yongki. Kok bisa Abah tahu? Tanya Indria heran. Abah memang sakti. Setiap kali Yongki ingin berbuat hal-hal buruk, pasti sudah ketahuan. Makanya begitu aku kuliah di luar negeri, dia langsung menyusul karena ingin hidup bebas, jawab Miftah tertawa geli. Jadi sekolah di luar negeri hanya ingin begitu, tidak belajar sungguh-sungguh, selidik Indria. Jangan salah, senakal-nakalnya aku, soal pelajaran aku cerdas ya, balas Yongki bangga. Meragukan, gumam Indria. Kalau itu aku akui, Yongki memang cerdas. Apalagi kalau menggoda cewek, dia juaranya. Aku saja susah nyari pacar, tetapi dia sudah gonta-ganti terus, timpal Miftah. Fitnah terus. Kamu senang ya lihat aku dan Indria berantem? Sergah Yongki kesal. Coba katakan, pada bagian mana aku memfitnahmu? Tantang Miftah. Sudah, ayo kita makan es buah ini. Nanti kalau es batunya mencair, tidak enak lagi, sela Indria. Mereka makan dengan santai. Saat cuaca panas, memang cocok menyantap yang segar dingin. Indria, tolong kenalkan aku dengan teman kamu dong, pinta Miftah. Belum sempat Indria membalas, sudah disela Yongki. Tuh, di depan ada yang nganggur. Siapa? Tanya Miftah, menoleh ke arah yang ditunjukkan Yongki. Tapi hanya lalu lalang orang yang berbelanja di mall. Nadia, timpal Yongki. Santai. Gak mau kalau bekas kamu, tolak Miftah kesal. Kan belum aku apa-apain. Waktu Indria kabur, kamu malah mendoakan aku cerai, dan kamu berniat mengejar istriku, sergah Yongki. Kalau jandanya Indria serius aku mau, balas Yongki, senyum-senyum genit ke arah Indria. Aku cungkel kedua matamu jika berani macam-macam, ancam Yongki. Tidak, aku hanya bercanda saja. Melihat kalian berdua yang akur dan bahagia, aku juga senang melihatnya, balas Yongki tertawa lebar. Tapi Nadia aneh, dia dulu cuek loh, tapi sekarang malah gimana gitu, ujar Yongki. Gimana bagaimana? Tanya Miftah tidak mengerti. Dia jadi lebih agresif, jawab Yongki. Mungkin karena menyesal sudah melepaskan kamu dulu, jawab Miftah. Lelaki memang tidak punya perasaan ya. Di samping istri, bisa-bisanya membicarakan wanita lain. Sindir Indria hanya berniat bercanda. Tetapi Yongki sudah salah tingkah duluan. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya heran saja padanya. Kenapa sekarang jadi aneh? Ucap Yongki ketakutan. Miftah tertawa keras. Sungguh melihat Yongki saat ini membuat dia tertawa. Ngakak. Apa maksud kamu tertawa seperti itu? Tanya Yongki tidak terima. Lelaki kalau sudah bertemu dengan pawangnya tidak akan bisa berkutik, sela Miftah. Aku doakan kamu bisa segera bertemu dengan pawangmu juga, timpal Indria membela suaminya. Kalian tidak asik. Lebih baik aku pulang saja dulu. Sergah Miftah. Miftah ngeloyor pergi, tanpa sengaja menabrak seorang perempuan yang masih memakai seragam SMA. Gadis SMA itu terjatuh. Yongki dan Indria ikut menolong, karena sepertinya gadis yang ditabrak oleh Miftah kesakitan.
Maafkan aku, kamu tidak apa-apa? Tanya Miftah. Gadis SMA yang jauh masih muda itu langsung berdiri dan berlari. Lah, dia kenapa malah ketakutan? Tanya Miftah heran. Mungkin kamu serem, seperti setan kali, jawab Yongki asal-asalan. Ngawur saja, mungkin dia malu, sela Indria. Nah, ini ketinggalan, gumam Miftah sambil menunjukkan paper bag berisi pakaian. Kamu susul dia di sana, sela Yongki. Iya, jawab Miftah. Sahabat Miftah itu berlari secepat mungkin sebelum gadis yang masih berseragam SMA itu menghilang. Kasihan, juga kesini niat membeli barang tetapi malah hilang. Gadis SMA tadi cantik dan manis sekali, ucap Indria. Iya, tapi masih cantik istriku, jawab Yongki. Entah kenapa, aku merasa akan ada kisah asmara antara Miftah dan gadis SMA tadi, gumam Indria. Kamu yakin? Walau Miftah tidak setampan aku, tetapi selera dia juga tinggi. Memang gadis SMA tadi cukup cantik, tetapi dia terlalu sederhana dan kurang dandan, jawab Yongki jujur. Jangan pernah meremehkan seseorang. Kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan padaku, sela Indria. Iya, aku minta maaf, ucap Yongki garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Di sini, lain Miftah terus mengejar. Sampai gadis SMA itu naik taksi. Miftah membuntuti dari belakang. Dan taksi itu masuk ke sebuah rumah kontrakan yang sederhana. Miftah nekat untuk masuk ke gang tersebut. Permisi, sapa Miftah. Siapa? Tanya seorang ibu-ibu yang membukakan pintu. Ini aku tadi melihat ada gadis berseragam SMA yang menjatuhkan barang ini, jawab Miftah santai. Safira, kesinilah. Apakah ini milik kamu? Ucap ibu itu pada putrinya. Safira mendekat. Begitu dicek, langsung menunduk. Iya, terima kasih, ucap Safira masuk ke kamar lagi. Sekali lagi terima kasih ya, anak aku memang pemalu, sela ibunya Safira. Iya, tidak apa-apa. Kalau gitu aku permisi dulu, jawab Miftah.